Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel CGS 18. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Sebuah bus antar kota melaju melewati jalan yang jarang dilintasi kendaraan. Di depan terbentang sebuah jembatan tua yang sudah puluhan tahun dikenal angker. Tak sedikit sopir yang memilih memutar arah. Namun malam itu, sang sopir memutuskan tetap melintas. Tak seorang pun menyangka, beberapa detik kemudian jeritan histeris memenuhi seluruh isi bus. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Malam itu menunjukkan pukul 9:30 ketika sebuah bus antar kota perlahan meninggalkan terminal terakhir. Langit yang sejak sore dipenuhi awan hitam kini benar-benar berubah gelap. Angin bertiup semakin kencang, sementara rintik hujan yang semula pelan mulai berubah menjadi hujan deras yang mengguyur sepanjang jalan. Di balik kemudi, duduk seorang sopir berpengalaman bernama Arman. Sudah lebih dari 15 tahun ia mengemudikan bus di berbagai rute antar kota. Banyak jalan ekstrim, tanjakan curam, hingga tikungan tajam pernah ia lewati. Karena itu, hampir tidak ada lagi medan yang membuatnya merasa takut. Di samping pintu depan berdiri Roni, sang kondektur. Ia sibuk memeriksa tiket, memastikan seluruh bagasi tertutup rapat, lalu sesekali mengingatkan penumpang agar mengenakan sabuk pengaman. Sesekali Roni melirik keluar jendela. Entah mengapa, malam itu ia merasa suasana jalan berbeda dari biasanya. Bus membawa lebih dari 30 penumpang. Ada keluarga yang ingin pulang ke kampung halaman, beberapa mahasiswa yang baru selesai liburan, pedagang yang membawa barang dagangan, hingga seorang pria tua yang sejak awal perjalanan hanya diam sambil memegang tas lusuh di pangkuannya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang tertidur, ada yang bermain ponsel, dan ada pula yang menikmati pemandangan malam dari balik kaca jendela. Semakin jauh meninggalkan kota, jalanan mulai terasa lengang. Lampu-lampu rumah penduduk perlahan menghilang, berganti dengan pepohonan tinggi yang berdiri rapat di kedua sisi jalan. Suara hujan yang menghantam atap bus terdengar semakin keras, berpadu dengan deru mesin yang terus melaju membelah gelapnya malam. Arman tetap fokus memegang kemudi. Kedua matanya tak lepas dari jalan yang mulai licin akibat hujan. Sesekali kilatan petir menyambar langit, menerangi pepohonan yang bergoyang diterpa angin sebelum semuanya kembali tenggelam dalam kegelapan. "Ron, hujannya makin deras ya," ujar Arman tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. "Iya, men. Mudah-mudahan di depan gak ada longsor," jawab Roni sambil melihat kondisi jalan melalui kaca depan. Tak lama kemudian, sinyal telepon seluruh penumpang mulai menghilang satu persatu. Beberapa orang terlihat kesal karena koneksi internet terputus. Namun tidak ada yang terlalu memikirkannya. Mereka mengira daerah pegunungan memang sering kehilangan sinyal. Tanpa disadari, bus kini memasuki jalur lama yang jarang dilewati kendaraan pada malam hari. Jalan terasa semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan suasana di luar berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan kendaraan dari arah berlawanan pun sudah tidak terlihat sejak hampir 15 menit terakhir. Tidak ada seorang pun di dalam bus yang menyangka bahwa beberapa kilometer di depan, berdiri sebuah jembatan tua yang selama bertahun-tahun dikenal warga sekitar sebagai jembatan angker. Tempat yang konon menyimpan kisah-kisah mengerikan dan sering menjadi bahan pembicaraan para sopir yang melintas pada malam hari. Bus terus melaju membelah derasnya hujan malam. Wiper bergerak cepat ke kanan dan ke kiri, berusaha membersihkan kaca depan dari guyuran air yang semakin deras. Sesekali cahaya petir menyambar, menerangi jalan sempit yang dikelilingi pepohonan tinggi sebelum semuanya kembali gelap gulita. Di dalam bus, sebagian besar penumpang mulai terlelap.
Hanya beberapa orang yang masih terjaga. Ada yang mendengarkan musik melalui headset. Ada yang memandangi hujan dari balik jendela, sementara seorang pria tua yang duduk di bangku paling belakang terlihat terus memperhatikan jalan di depan dengan wajah gelisah. Pria itu beberapa kali menggenggam tas lusuhnya erat-erat. Tatapannya tak pernah lepas dari arah depan bus, seolah sedang menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Roni yang sedang memeriksa keadaan penumpang akhirnya menghampiri pria tersebut. "Pak, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Roni dengan ramah. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, lalu berbisik dengan suara pelan. "Bus ini lewat jalan lama ya?" "Iya, Pak. Jalur utama ditutup karena longsor. Jadi malam ini kita lewat sini," jawab Roni. Mendengar jawaban itu, wajah pria tua tersebut langsung berubah pucat. "Kalau masih bisa, suruh sopir putar balik." Roni tersenyum kecil, mengira pria itu hanya ketakutan karena hujan. "Memangnya kenapa, Pak?" Pria tua itu menarik napas panjang sebelum berkata, "Di depan ada jembatan tua. Warga sekitar menyebutnya jembatan angker. Sudah banyak kecelakaan terjadi di sana. Tapi yang membuat orang takut bukan kecelakaannya." Roni mulai memperhatikan. Katanya, setiap bus yang melintas tepat tengah malam sering melihat seseorang berdiri di tengah jembatan. Kalau sopir berhenti, sosok itu menghilang. Tapi kalau diterobos, biasanya ada penumpang yang pulang dengan cerita yang tak akan pernah mereka lupakan. Ucapan itu membuat bulu kuduk Roni meremang. Ia mencoba tertawa untuk menghilangkan rasa canggung. "Ah, mungkin cuma cerita orang-orang saja, Pak." Pria tua itu menggeleng pelan. "Saya pernah melihatnya sendiri 13 tahun lalu." Belum sempat Roni bertanya lebih jauh, petir menyambar sangat keras hingga seluruh penumpang terkejut. Lampu di dalam bus sempat berkedip beberapa kali sebelum kembali normal. Beberapa penumpang yang tertidur langsung terbangun. "Ada apa? Petir ya? Kirain bannya pecah." Suasana kembali tenang, tetapi entah mengapa udara di dalam bus terasa jauh lebih dingin dibanding beberapa menit sebelumnya. Roni segera berjalan menuju depan. "Men, ada apa?" tanya Arman tanpa mengalihkan pandangan. "Tadi ada bapak-bapak bilang di depan ada jembatan angker." Arman hanya tersenyum tipis. "Ron, selama 15 tahun nyetir, aku sudah dengar ratusan cerita begitu. Jangan dipikirkan." Tapi wajah bapak itu serius sekali. Arman menghela napas. "Kalau kita percaya semua cerita orang, kapan sampainya? Fokus saja. Sebentar lagi kita keluar dari kawasan hutan." Roni mengangguk pelan, meski perasaan tidak enak mulai memenuhi pikirannya. Tak lama kemudian, lampu penerangan jalan yang sejak tadi masih terlihat mulai menghilang satu persatu. Kini satu-satunya cahaya hanyalah lampu utama bus yang menembus derasnya hujan. Jalan di depan tampak semakin sempit. Pepohonan besar berdiri rapat di kedua sisi jalan seperti membentuk lorong panjang yang gelap. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan lain. Bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Yang terdengar hanyalah deru mesin bus, gesekan wiper, dan hujan yang terus menghantam atap kendaraan. Beberapa detik kemudian, sebuah papan kayu tua yang hampir roboh terlihat di pinggir jalan. Saat cahaya lampu bus menyorot papan itu, tulisan yang mulai pudar masih bisa terbaca dengan jelas. "Hati-hati. Jembatan di depan." Arman tanpa sadar memperlambat laju bus. Sementara itu,
Pria tua di bangku belakang kembali menundukkan kepala sambil berbisik lirih. Semoga malam ini dia tidak muncul. Hujan semakin deras. Butiran air menghantam kaca depan bus tanpa henti, membuat pandangan Arman semakin terbatas. Lampu jauh dinyalakan. Tetapi cahaya itu seperti ditelan kabut tebal yang tiba-tiba muncul di sepanjang jalan. Di kejauhan akhirnya terlihat sebuah jembatan tua dari rangka besi berkarat. Catnya telah mengelupas di hampir seluruh bagian. Beberapa lampu penerangan yang seharusnya menyala tampak mati total, menyisakan suasana gelap yang hanya diterangi sorot lampu bus. Arman menarik napas panjang. Itu jembatannya? Roni menelan ludah sambil menatap ke depan. Men, kenapa rasanya dingin sekali? Arman tidak menjawab. Tangannya menggenggam kemudi semakin erat. Begitu roda depan bus menginjak lantai jembatan. Duuk. Seluruh badan bus berguncang keras. Beberapa penumpang yang baru saja tertidur langsung terbangun. Ada apa? Bus nabrak apa? Arman segera mengurangi kecepatan. Aneh, jalannya rata. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Terdengar suara langkah kaki dari atas atap bus. Suara itu perlahan berjalan dari bagian belakang menuju depan. Seluruh isi bus langsung terdiam. Tidak ada yang berani berbicara. Yang terdengar hanya langkah kaki itu, semakin dekat semakin jelas. Roni perlahan mendongak ke arah atap. Men? Iya? Kayaknya ada orang di atas bus. Arman mencoba tetap tenang. Mana mungkin ada orang bisa naik saat bus sedang jalan. Namun suara langkah itu tidak berhenti. Malah kini terdengar tepat di atas kursi sopir. Lalu, semuanya mendadak berhenti. Keheningan memenuhi seluruh bus. Beberapa penumpang mulai saling berpelukan. Seorang anak kecil menangis ketakutan. Ibunya berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri sudah pucat. Tiba-tiba, lampu kabin berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam total. Gelap, benar-benar gelap. Jeritan langsung memenuhi isi bus. Lampunya mati. Ada apa ini? Dalam kegelapan, hanya cahaya petir yang sesekali menyambar dari luar. Setiap kilatan petir memperlihatkan bayangan pepohonan yang bergoyang liar. Arman mencoba menyalakan lampu darurat. Klik. Tidak menyala. Ia mencoba lagi. Tetap gagal. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan yang duduk di dekat jendela sebelah kiri tiba-tiba menjerit sekuat tenaga. Itu di luar. Semua refleks menoleh ke arah yang sama. Saat petir kembali menyambar, terlihat sesosok perempuan berpakaian putih berdiri diam di sisi jembatan. Rambutnya yang panjang menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya basah kuyup. Kepalanya perlahan menoleh ke arah bus. Lalu, tanpa berjalan, sosok itu seperti meluncur perlahan mendekati kendaraan. Jeritan penumpang semakin histeris. Jangan buka pintu. Astagfirullah. Sopir cepat jalan. Arman langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Namun jarum kecepatan tidak bergerak.
Mesin meraung keras. Ban terus berputar. Tetapi bus seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di saat semua orang panik, terdengar suara tawa perempuan yang lirih. Awalnya sangat pelan, lalu semakin jelas, seolah berasal dari dalam bus. Roni perlahan menoleh ke arah lorong tengah. Darahnya seakan berhenti mengalir. Di bangku paling belakang, terlihat seorang perempuan bergaun putih duduk diam. Kepalanya tertunduk. Rambutnya menutupi wajah. Padahal, bangku itu sejak awal perjalanan tidak ditempati siapapun. Roni tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar saat perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Seluruh penumpang yang melihatnya langsung menjerit histeris bersamaan. Jeritan penumpang memecah keheningan malam. Beberapa orang langsung menutup wajah mereka. Ada yang memeluk anaknya erat-erat, ada pula yang membaca doa dengan suara bergetar. Suasana di dalam bus berubah menjadi kepanikan yang sulit dikendalikan. Roni masih terpaku menatap bangku paling belakang. Perlahan, sosok perempuan bergaun putih itu mengangkat kepalanya. Namun wajahnya tetap tidak terlihat karena tertutup rambut hitam yang panjang menjuntai hingga ke dada. Yang terdengar hanyalah suara napasnya yang pelan, seakan berada sangat dekat. Padahal jarak mereka masih beberapa meter. Men lihat ke belakang. Suara Roni bergetar. Arman sempat melirik melalui kaca spion tengah. Dalam sepersekian detik, ia melihat bayangan putih duduk diam di kursi belakang. Saat Arman menoleh langsung, kursi itu kosong. Hah? Ia kembali melihat ke kaca spion. Sosok itu muncul lagi. Tetapi kali ini sudah berpindah beberapa kursi lebih dekat. Jantung Arman berdegup semakin kencang. Belum sempat ia berpikir, seluruh kaca jendela bus mendadak dipenuhi embun tebal. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat keadaan di luar. Bus seperti terperangkap dalam kabut yang sangat pekat. Kemudian, perlahan muncul sebuah tulisan di kaca sebelah kanan. Seolah ada jari tak kasat mata yang sedang menulis. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Semua penumpang memperhatikannya tanpa berkedip. Tulisan itu akhirnya terbaca jelas. Putar. Balik. Seorang ibu langsung menangis histeris. Itu siapa yang nulis? Belum ada yang sempat menjawab. Brak! Salah satu jendela belakang bergetar sangat keras seperti dihantam sesuatu dari luar. Brak! 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 Benturannya semakin kuat. Beberapa penumpang berteriak ketakutan dan berpindah ke kursi depan. Roni berusaha membuka tirai jendela. Namun begitu tirai tersingkap, tidak ada apapun di luar. Hanya kegelapan dan hujan deras. Anehnya, suara benturan itu tetap terdengar. Seolah sesuatu terus mengikuti bus dari sisi luar. Tiba-tiba mesin kembali meraung. Bus bergerak perlahan. Arman langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Kita harus keluar dari jembatan ini. Kecepatan bus mulai bertambah. 10 km per jam. 20. 30. Semua penumpang berharap mereka segera sampai di ujung jembatan.
Namun harapan itu langsung sirna. Di depan bus, sekitar 50 meter dari mereka, kembali berdiri sosok perempuan berbaju putih. Diam. Tidak bergerak. Padahal beberapa detik sebelumnya jalan itu kosong. Arman refleks membunyikan klakson panjang. Tet-et. Suara klakson menggema di seluruh jembatan. Namun sosok itu tidak bergeming sedikit pun. Malah perlahan mengangkat tangan kanannya. Lalu menunjuk lurus ke arah kaca depan bus. Dalam hitungan detik, seluruh lampu bus kembali padam. Dan kali ini, mesin benar-benar mati. Bus berhenti tepat di tengah jembatan. Di luar hanya terdengar suara hujan. Di dalam, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Lalu, terdengar bunyi, tok-tok-tok. Bukan lagi dari atap, melainkan dari pintu depan bus. Seolah ada seseorang. Suara ketukan di pintu depan terdengar semakin jelas. Bukan ketukan yang keras, melainkan pelan dan teratur. Justru karena itulah seluruh penumpang semakin ketakutan. Tak seorang pun berani bergerak. Arman menggenggam setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ron, jangan buka pintunya. Roni mengangguk cepat. Wajahnya sudah dipenuhi keringat dingin meski udara di dalam bus terasa sangat dingin. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini disertai suara seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai besi jembatan. Suara itu berhenti tepat di depan pintu bus. Lalu semuanya hening. Tidak ada hujan. Tidak ada angin. Seolah seluruh suara di sekitar mereka lenyap begitu saja. Keheningan itu justru terasa jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, layar panel di dekat kemudi yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri. Bukan menampilkan kecepatan atau kondisi mesin, melainkan angka jumlah penumpang. 40 penumpang. Arman mengerutkan dahi. Ron, waktu berangkat kita bawa berapa orang? Roni menjawab tanpa berpikir. 39. Mereka saling berpandangan. Suasana di dalam bus langsung berubah. Roni segera menghitung satu persatu penumpang dari depan. 1, 2, 3. Tak seorang pun bersuara. Semua hanya memperhatikan dengan napas tertahan. 37, 38, 39. Roni berhenti. Wajahnya pucat. Di kursi paling belakang, dekat jendela kiri, masih ada satu sosok yang duduk diam. Tubuhnya tertutup gaun putih yang basah. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kedua tangannya berada di pangkuan tanpa bergerak sedikit pun. Itu siapa? Suara Roni nyaris tak terdengar. Tak ada satupun penumpang yang mengaku mengenalnya. Seorang ibu yang duduk dua baris di depan kursi itu menangis sambil memeluk anaknya. Tadi, kursi itu kosong, saya yakin kosong. Beberapa penumpang laki-laki memberanikan diri menoleh ke belakang. Mereka langsung membeku. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Namun wajahnya masih tertutup rambut yang basah. Lalu terdengar suara lirih. Sangat pelan. Hampir seperti bisikan. Antar aku pulang. Suara itu tidak terdengar dari mulutnya.
seakan bergema dari seluruh isi bus. Bulu kuduk semua orang berdiri. Seorang pemuda yang duduk di dekat lorong tak kuat menahan rasa takut. Ia nekat berdiri dan berteriak. "Siapa kamu?" Belum sempat ada jawaban. Seluruh lampu kabin menyala terang selama beberapa detik. Saat semua mata mengarah ke kursi belakang, sosok itu menghilang. Kursinya kembali kosong. Namun, kini terdengar suara langkah kaki. Bukan dari luar, melainkan dari lorong tengah bus. Padahal lorong itu tidak terlihat siapapun. Langkah tersebut berjalan perlahan menuju arah depan. Setiap kali suara itu terdengar, bus berguncang pelan. Bus bergoyang. Lampu berkedip. Kaca depan tiba-tiba retak tipis. Arman spontan memejamkan mata sejenak sambil berdoa dalam hati. Saat ia membuka mata kembali, ia hampir kehilangan napas. Di balik kaca depan, tepat di depan bus, sosok perempuan itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari bumper. Kepalanya perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya, wajahnya mulai terlihat samar di bawah guyuran hujan. Dan saat petir menyambar langit, Arman langsung membeku. Karena wajah perempuan itu sangat mirip dengan foto seorang korban kecelakaan yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu di koran lama. Kenangan yang selama ini ia lupakan mendadak kembali memenuhi pikirannya. Rahasia yang selama ini terkubur. Wajah Arman langsung pucat. Ia akhirnya mengingat kejadian belasan tahun lalu. Saat masih menjadi sopir cadangan, ia pernah melintasi jembatan itu tepat setelah sebuah kecelakaan besar. Malam itu hujan juga turun sangat deras. Sebuah minibus terjun ke sungai setelah kehilangan kendali. Warga berhasil menyelamatkan hampir seluruh penumpang. Namun menurut cerita yang beredar, ada seorang perempuan muda yang tidak pernah ditemukan. Banyak yang percaya tubuhnya hanyut terbawa arus sungai, tetapi sebagian warga yakin arwahnya masih menunggu di sekitar jembatan. Arman selama ini menganggap cerita itu hanya mitos. Namun malam ini, semua kenangan itu kembali memenuhi pikirannya. Jadi ini karena kejadian itu, bisik Arman. Pria tua yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Ia memandang lurus ke arah kaca depan. 15 tahun dia masih menunggu seseorang membawanya pulang. Pria tua itu meminta seluruh penumpang tetap tenang. Tidak ada lagi yang boleh berteriak. Tidak ada yang boleh membuka pintu. Semua diminta berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Suasana bus berubah sunyi. Hanya suara hujan yang masih mengguyur jembatan tua itu. Arman memejamkan mata beberapa detik. Ia menarik napas panjang. Lalu kembali memutar kunci kontak. Sekali, mesin belum menyala. 2 kali, masih gagal. Ketiga kalinya, mesin akhirnya hidup. Deru bus kembali memecah kesunyian malam. Tanpa membuang waktu, Arman perlahan menginjak pedal gas. Bus bergerak. 5 meter. 10 meter. 20 meter. Saat hampir mencapai ujung jembatan, kabut yang menyelimuti jalan perlahan menghilang. Lampu jalan kembali menyala. Sinyal telepon muncul kembali. Udara dingin yang sejak tadi memenuhi kabin perlahan berubah normal.
Seolah semua teror baru saja berakhir. Bus akhirnya tiba di terminal menjelang subuh. Semua penumpang turun dengan wajah lelah. Tak sedikit yang masih gemetar mengingat apa yang mereka alami. Roni kembali menghitung jumlah penumpang. Kali ini jumlahnya kembali 39. Tidak kurang. Tidak lebih. Pria tua yang sejak awal memperingatkan mereka berjalan mendekati Arman. Mulai malam ini, jangan pernah lagi lewat jembatan itu setelah matahari terbenam. Arman hanya mengangguk. Saat ia menoleh untuk mengucapkan terima kasih, pria tua itu sudah tidak ada. Padahal terminal masih sepi dan tidak mungkin seseorang menghilang secepat itu. Beberapa hari kemudian, Arman mencari informasi tentang kecelakaan lama di jembatan tersebut. Ia menemukan sebuah foto koran yang sudah menguning. Di dalam foto itu terlihat wajah perempuan yang diduga menjadi korban terakhir. Wajahnya persis seperti sosok yang berdiri di tengah jembatan malam itu. Sejak kejadian tersebut, Arman selalu memilih jalur lain setiap kali bertugas pada malam hari. Sementara warga sekitar masih sering mengaku melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri sendirian di tengah jembatan saat hujan deras turun. Entah hanya cerita turun-temurun, atau memang masih ada seseorang yang belum benar-benar meninggalkan tempat itu. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian menjadi sopir bus malam itu, apakah tetap nekat melewati jembatan angker atau memilih putar balik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita mencekam berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan semoga perjalanan kalian selalu aman dimanapun berada.